Pemberian kromosom adalah materi genetik karena bertanggung jawab terhadap pewarisan sifat-sifat genetik dari induk kepada keturunannya. Materi genetik tersebut terdapat di berbagai sel di seluruh tubuh, misalnya pada sel-sel darah, sel tulang, sel gamet, dan lain sebagainya. Tepatnya, materi genetika tersebut berada di dalam nukleus. Peranan materi genetika tersebut adalah untuk mengatur pewarisan sifat kepada keturunannya. Misalnya mengatur bentuk rambut, warna kulit, susunan darah, dan lain-lain. Kemudian, hereditas berarti penurunan sifat-sifat genetik dari orang tua ke anaknya. Analisis secara kimiawi dari sel menunjukkan bahwa di dalam sel terdapat senyawa-senyawa organik seperti karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Asam nukleat ini terdapat di dalam nukleoplasma. Nukleoplasma adalah substansi cair yang terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Dari berbagai macam asam nukleat yang ada hubungannya dengan hereditas, ada dua, yaitu DNA dan RNA. DNA dan RNA bertanggung jawab membentuk protein serta mengontrol sifat-sifat keturunan. DNA merupakan komponen penyusun gen. DNA banyak terdapat di dalam inti sel. Sedikit terdapat di mitokondria dan kloroplas. Gen yang disebut sebagai faktor penentu dapat diketahui struktur kimianya adalah DNA. Gen-gen yang berderet pada kromosom masing-masing mempunyai tugas khusus dengan waktu yang khusus pula. Ada gen yang aktif pada masa embrio, ada yang aktif di masa kanak-kanak, dan ada pula yang aktif secara dewasa. Terima kasih. Gen ini pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Hunt Morgan, ahli genetika dan embriologi Amerika Serikat pada tahun 1911, yang mengatakan bahwa substansi hereditas yang dinamakan gen terdapat dalam lokus di dalam kromosom. Gen merupakan unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang mengandung substansi hereditas. Terdapat di dalam lokus gen. Gen terdiri dari protein dan asam nukleat. DNA dan RNA berukuran antara 4-8 mikron. Gen mempunyai sifat-sifat sebagai berikut, yaitu 1. Mengandung informasi genetik. 2. Tiap gen mempunyai tugas dan fungsi berbeda. 3. Pada waktu pembelahan mitosis dan meiosis dapat mengadakan duplikasi. 4. Ditentukan oleh susunan kombinasi basa nitrogen. Dan yang terakhir yaitu sebagai jarah yang terdapat dalam kromosom. Gen merupakan unit terkecil materi genetik dan terdapat dalam setiap lokus yang khas pada kromosom, yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sikap individu melalui pembentukan polipeptida. Jadi, gen berperan penting dalam mengontrol sifat-sifat individu yang diturunkan. Sebagai materi hereditas, gen memiliki beberapa fungsi antara lain yaitu sebagai jarah tersendiri yang ada pada kromosom, menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya, dan mengatur proses metabolisme dan perkembangan. Kegiatan sel dikendalikan oleh gen di dalam inti. Pengendalian ini dilakukan dengan menyusun materi tertentu yang sesuai dengan pola gen untuk membentuk suatu rantai asam amino atau polipeptida. Polipeptida tersebut difungsikan menjadi enzim yang akan mengatur reaksi metabolisme dalam sel. Walaupun demikian, gen-gen dapat diumpamakan dalam satu deretan berurutan dan teratur pada benang kromosom. Di dalam sel tubuh, kromosom biasanya berpasangan. Sepasang kromosom merupakan homolog sesamanya, artinya keduanya mempunyai bentuk yang sama dan lokus gen-gen yang bersesuaian. Gen-gen yang terdapat pada lokus yang bersesuaian ini disebut alel. Alel dapat memiliki tugas yang sama atau berlawanan untuk suatu pekerjaan tertentu. Alel yang mempunyai tugas yang sama disebut alel homozigot, sedangkan alel yang tugasnya berbeda disebut alel heterozigot. Karena genotipe diekspresikan menjadi suatu fenotip, alel dapat menyebabkan perbedaan penampilan di antara individu dalam suatu populasi. Alel ini adalah gen-gen yang menepati atau terletak pada lokus yang sama pada kromosom homolognya, yang mempunyai tugas berlawanan untuk sifat tertentu. Terima
kasih. DNA. DNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi lain. DNA sendiri merupakan polimer besar yang tersusun atas unit-unit nukleotida atau polinukleotida. Molekul DNA mempunyai sifat-sifat antara lain. DNA berbagai organisme mempunyai kandungan adenerin yang sama dengan timin. Perbedaan antara DNA spesies yang berlainan terletak antara kandungan A plus T atau G plus C. Setiap molekul DNA disusun oleh dua rantai polinukleotida antara kedua basa yang berpasangan, terbentuk ikatan hidrogen. Adanya ikatan ini memberikan kelenturan pada DNA. DNA merupakan struktur yang aktif melakukan fungsi biologi. DNA memiliki kemampuan untuk bereplikasi, yaitu membentuk DNA baru yang sama persis dengan DNA asal. Terdapat 3 hipotesis replikasi DNA, yaitu replikasi konservatif, semi-konservatif, dan dispersif. Faktor yang dibutuhkan untuk replikasi DNA yaitu polimerase DNA, yaitu berfungsi untuk mempolimerisasi nukleotida. Ligase DNA berperan menyambung DNA. Yang selanjutnya primase DNA untuk memulai polimerisasi DNA pada leading strand. Helikase DNA yaitu membuka jaringan DNA double helix. RNA ribonucleic acid merupakan polinukleotida, namun ukurannya jauh lebih pendek dari DNA yang terdiri atas satu rantai single helix. Gula pentosa yang menyusun RNA adalah gula ribosa. RNA adalah gula ribosa, sedangkan basa nitrogen yang menyusun RNA adalah basa purin yang terdiri atas adenin, dan guanin serta bisa pirimidin yang terdiri dari sitosin dan urasil. Jenis RNA adalah 1. RNA duta, merupakan penghubung DNA dengan protein dan membawa pesan berupa informasi genetik dari DNA untuk membentuk protein. Berperan membawa kode genetik dari DNA berupa triplet basa yang ada pada RNA duta atau yang disebut kodon. 2. RNA ribosom merupakan RNA terbanyak, sekitar 83% dari RNA yang dikandung oleh suatu sel. Banyak terdapat di dalam ribosom dan berperan sebagai tempat pembentuk protein. Yang terakhir, RNA transfer berperan menerjemahkan kodon yang terdapat pada RNA D menjadi satu jenis asam amino serta mengangkut asam amino dengan permukaan ribosom pada saat translasi. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kromosom. Nah, apa sih kromosom itu? Kromosom adalah suatu molekul seperti benang yang membawa informasi herediter untuk segala hal, mulai dari tinggi badan dan warna mata. Kromosom dibuat dari protein dan satu molekul DNA yang berisi instruksi genetik suatu organisme yang diturunkan dari orang tua. Fungsi kromosom itu menyimpan atau membawa sifat induk beserta informasi genetik lainnya dari generasi ke generasi selanjutnya. Tipe kromosom ada 2, yaitu ada haploid. Haploid yaitu kromosom yang tidak berpasangan, memiliki 23 buah. Dan diploid yaitu berpasangan, memiliki 23 pasang. Nah, kromosom terbagi menjadi 2, yaitu ada autosom atau disebut juga dengan kromosom badan, dan juga gonosom atau disebut juga dengan kromosom kelamin. Di dalam sel tubuh terdapat sepasang kromosom atau diploid. Sepasang kromosom ini berasal dari induk betina atau ovum dan induk jantan atau sperma. Masing-masing kromosom induk berjumlah N kromosom. Kromosom yang berpasang disebut kromosom homolog. Kromosom homolog adalah kromosom yang mempunyai struktur yang sama atau mempunyai lokus-lokus alel. Dalam sel tubuh manusia terdapat 23 macam. Bagaimanakah cara penulisan rumus kromosom pada makhluk?
Pada manusia terdapat 46 kromosom. Pada sel tubuh 46 buah atau 23 pasang. Pada wanita 22 AA tambah XX. Pada pria 22 AA ditambah XY. Pada sel kelamin 23 buah kromosom tidak berpasangan. Pada ovum 22A tambah XY. Pada spermatozoa 22A ditambah X atau 22A ditambah Y.